Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kalau tidur siang suka lama sekali sampai ya bahkan hampir seharian tidurnya? Nah, kira-kira ini bagus nggak sih? Atau malah tidur siang yang terlalu lama itu nggak bagus untuk kesehatan? Yang suka begadang, saya sarankan jangan begadang ya, karena kalau begadang ya bisa kurang istirahat, kemudian siang harinya nanti bisa ngantuk, ya bisa capek, bisa lemas ya, akhirnya ada cara ampuhnya untuk mengatasi rasa kantuk tadi ya, rasa lelah dan capek tadi, yaitu adalah tidur siang hari ataupun tengah hari itu tidur. Nah, meski begitu ya, tidur siang kalau seandainya terlalu lama itu justru berdampak buruk bagi kesehatan. Karena ketika teman-teman tidur siang, ya ritme sirkadian ataupun jam fisiologis tubuh itu pasti berubah. Ada beberapa efek negatif tidur siang yang terlalu lama, diantaranya yang pertama itu gangguan mental. Nah, ketika teman-teman yang mengalami masalah gangguan mental ataupun kesehatan mentalnya sedang bermasalah, contohnya ya depresi, gangguan kecemasan ataupun masalah lainnya ya, tidur siang yang terlalu lama malah beresiko memperparah keluhan tadi, ya, ataupun masalah tadi. Karena memang tidur siang yang berlebihan itu nggak sehat, ya. Malah membuat nanti teman-teman ya makin galau. Yang kedua, masalah tidur pada malam hari. Nah, ketika siangnya sudah tidur lama berlebihan ya, ataupun oversleep ya, kadang pada sebagian orang ini bisa membuat masalah baru, yaitu malamnya malah nggak bisa tidur ya, sulit tidur, akhirnya begadang lagi ya, siklusnya muter-muter gitu, siangnya tidur, malamnya begadang ya, karena memang ya bagi sebagian orang bisa mengalami hal itu. Jadi ya nanti malah punya masalah baru ya, insomnia. Nah, ini nggak bagus ya, untuk mood nggak bagus, kemudian untuk energi jadi kurang berenergi, ya mau aktivitas itu kurang maksimal, ya pikiran ataupun otak jadi kurang fokus, kemudian gampang lelah ya, bawaannya ngantuk terus. Nah, dan bisa-bisa ya teman-teman jadi ya linglung ataupun mudah linglung. Yang ketiga, sindrom metabolik. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Sindrom metabolik adalah sekumpulan. Nah, jadi sindrom itu kumpulan ya, kondisi yang dapat meningkatkan resiko penyakit kronis ya, seperti kelebihan lemak perut ya, kemudian gula darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi ya. Jadi resiko penyakit metabolik, sindrom metabolik itu bisa meningkat bila orang tidur siang itu berlebihan. Ya misalkan ya tidur siangnya 1,5 jam sampai 3 jam ya, itu kan udah berlebihan. Nah, itu meningkatkan resiko sekitar 50%. Yang keempat, diabetes tipe 2. Tidur siang ya lebih dari 1 jam dapat meningkatkan resiko mengalami diabetes ya sebanyak 46% ya. Nah, ini hubungannya ya ada di poin sebelumnya ya, resiko penyakit metabolik itu meningkat. Karena tentu ya ketika teman-teman misalkan tidur siangnya lama berlebihan, ya artinya kan siang itu kurang beraktivitas ya, banyak rebahan ya, tidur. Ya harusnya siang ini bisa beraktivitas ya, karena memang ya tubuh kita pada siang hari normalnya aktivitas. Yang keenam, gangguan kardiovaskular. Jadi teman-teman ya, dalam penelitian itu disebutkan bahwa tidur siang lebih dari 1 jam dapat meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular. Nah, tidur siang yang terlalu lama dapat mempengaruhi tekanan darah, kolesterol, ya jadi bisa menimbulkan bahaya ya, ataupun meningkatkan resiko nanti masalah jantung ya, kemudian pembuluh darah ya, stroke juga akan meningkat. Nah, dok, jadi berapa lama waktu tidur siang yang baik? Nah, jadi teman-teman ya, tidur siang itu bukan nggak boleh. Boleh ya, tidur siang itu bermanfaat untuk kesehatan sebenarnya, kalau tidurnya benar. Nah, tidur siang itu nggak lebih dari 30 menit. Nah, itu adalah waktu yang ideal, waktu yang baik untuk kesehatan. Tidur siang itu durasinya, yaitu disebut dengan power nap ya, kalau durasinya seperti itu. Jadi tidur siang kalau seandainya di bawah 30 menit atau 30 menit ya, itu efeknya menyegarkan ya, seperti kita ngecas baterai. Jadi kita lebih berenergi lagi ya. Capeknya itu berkurang, bahkan bisa hilang ya. Nah, tapi teman-teman ya, kalau seandainya tidurnya itu berlebihan, ya malah kita nanti kalau bangun jadi malah tambah capek, ya kemudian pusing,
bahkan malamnya nanti kita jadi begadang ya kalau berlebihan. Ada beberapa tips yang bisa teman-teman ikuti ya agar tidur siangnya berkualitas dan juga menyehatkan. Nah, itu tidur siangnya itu lebih awal, antara jam 1 sampai jam 3 sore ya. Kemudian pasang alarm. Tidur siang itu pasang alarm, takutnya apa? Kebablasan. Jadi pasang alarm misalkan 20 menit, 30 menit, ya itu udah cukup ya. Nah, kemudian tidurnya pastikan misalkan tempatnya itu sejuk, kemudian cahayanya redup, atau bisa pakai penutup mata ya. Nah, ini bisa teman-teman misalkan beli ya penutup mata supaya teman-teman nggak silau ketika tidur. Hindari konsumsi minuman berkafein, misalkan teh, kopi, ya karena kalau seandainya minum itu ya nggak ngantuk ya, nanti malah nggak bisa tidur, bahkan nanti kalau seandainya tidur pun takutnya sudah kesorean bablas. Nah, kemudian lakukan relaksasi ataupun meditasi, ya misalkan teman-teman latihan pernapasan ataupun menenangkan pikirannya dulu, membuat tubuh rileks dulu, ya nyaman dulu. Nah, supaya apa? Supaya tidurnya itu lebih teratur ya, kemudian tidurnya itu lebih baik, lebih nyaman ya, lebih sehat. Intinya teman-teman, kesimpulannya tidur siang itu boleh, dianjurkan, bagus untuk kesehatan, tidak lebih dari 30 menit, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti teman-teman ya waktu siangnya habis untuk tidur seharian, ketika malamnya tubuh teman-teman malah begadang. Nah, karena kalau malam ya tubuh itu perlu istirahat. Nanti dibahas di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, ya di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ya, salam sehat, sampai jumpa.